Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Fuzi. Saya dari kelas 3 TI 3B STMIK Komputer Majenang. Di video ini saya akan menjelaskan tafsir dari surat At-Takatsur. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Arti dari surat Takatsur ini: bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke alam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kemudian untuk asbabun nuzulnya, ini surat At-Takatsur ini diturunkan untuk mengecam orang-orang yang saling berlomba untuk bermegah-megahan serta membangga-banggakan harta, saling berkompetisi dalam gemerlap duniawi. Mereka lalai dengan nikmat akhirat yang abadi. Kemudian untuk tafsirnya, saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Untuk ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kata alhaakum berasal dari kata laha yalha, yang artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang bermegah-megahan dalam hal duniawi. Kemudian yang ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi makna dari ayat kedua ini, orang yang bermegah-megahan sampai dia lalai, sampai dia meninggal atau masuk ke dalam alam kubur. Kemudian ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Setelah mengecam perbuatan itu, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. Kemudian ayat yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali. Jadi dua kali disebutkan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ibnu Katsir menjelaskan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa dengan alam kubur atau lupa untuk mencari pahala untuk akhirat. Kemudian ayat yang keenam, latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengancam mereka dengan keadaan saat ahli neraka melihat neraka. Ketika neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat yang terdekat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Kemudian ayat yang ketujuh, tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Ainul yakin adalah mengetahui secara yakin, yakni karena telah melihat dengan mata kepala sendiri. Saat seseorang dimasukkan neraka, saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikannya ternyata ada dan siap untuk membakar mereka. Neraka bagi orang-orang kafir adalah tempat tinggal selamanya, sedangkan bagi mukmin yang masuk ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara karena ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ayat yang ke-8, summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kata latas aluna berasal dari kata sa'ala yang digantikan dengan huruf lam sebagai sumpah dan huruf nun sebagai penekanan. Sa'ala sendiri berarti meminta, baik materi maupun informasi.
Hasan al-Basri berkata, dahulu para salafus solih mengkategorikan sarapan bagi seseorang dan makan malamnya sebagai kenikmatan. Lantas bagaimana dengan kita yang memiliki rumah, kendaraan, gadget, dan beragam kenikmatan lainnya? Kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya. Apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya? Bahkan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan lebih rinci. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Dari mana kalian peroleh? Kemana kalian belanjakan? Apakah kalian peroleh melalui ketaatan dan kalian gunakan untuk ketaatan? Ataukah kalian peroleh melalui kemaksiatan, lalu kalian gunakan untuk kemaksiatan pula? Apakah kalian peroleh secara halal dan kalian gunakan untuk yang halal? Atau kalian peroleh secara haram dan kalian gunakan untuk yang haram? Apakah kalian mensyukurinya? Apakah kalian tunaikan kewajibannya? Lalu, apakah kalian gunakan juga untuk kepentingan masyarakat atau untuk nikmat kalian sendiri? Syekh Amru Khalid dalam Khawatir Qur'aniyah menjelaskan surat At-Takatsur ini memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan dan kesenangan fisik semata. Oleh karena itu janganlah menjadi seperti mereka. Setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mulai dari kesehatan, waktu hingga anak-anak. Jangan sampai nikmat-nikmat itu justru melalaikan kita dari akhirat, melalaikan dari beribadah kepada Allah, karena jika sampai demikian, nerakalah tempatnya. Demikian tafsir surat At-Takatsur ini saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.